Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya Andi Wibowo di channel Teknisi Digital. Video kali ini akan menunjukkan ke kalian tentang pemilihan software mana yang terbaik untuk streaming di YouTube. Kalau yang di situs lain saya belum pernah coba, tapi kalau di YouTube saya udah pernah membuktikan. Jadi saya mau berbagi sama kalian di luar sana. Dengan spesifikasi PC menggunakan Intel i3 dan Windows 10 Pro. Kita lihat dulu ya di XDiac spesifikasinya. Supaya lebih pas teman-teman. Ini di XDiac-nya kok belum muncul nih. Nah, ini dia. Sekarang operating system yang saya gunakan adalah Windows 10 Pro 64 bit, kemudian menggunakan prosesor Intel Core i3 4170 3,7 GHz. Terus memori yang saya gunakan adalah 4 GB. Ya. Memori yang saya gunakan adalah 4 GB. Ini udah cukup banget untuk menginformasikan isi dari PC-nya, teman-teman. Untuk hard disk yang saya gunakan sendiri memiliki kapasitas 500 GB. 500 GB dan saya bagi ke beberapa partisi. Software yang saya gunakan untuk streaming ada dua, teman-teman. Tapi saya menginstal banyak software streaming di sini. Di antaranya adalah OBS Studio, terus Vmix, kemudian Wirecast, kemudian Exploit Broadcaster. Nah, software yang saya akan bandingkan di video ini adalah dua software, yaitu software OBS Studio dan Vmix, teman-teman. Yang mana yang paling bagus antara Vmix dan Vmix dan OBS Studio? Kita akan coba buktikan dengan melihat file yang udah dibuat sama Vmix, teman-teman. File yang udah dibuat sama Vmix salah satunya adalah ini. Nah, file ini besarnya lumayan dan kualitasnya lumayan lebih bagus, tapi sangat disayangkan, teman-teman. Sangat disayangkan audionya beberapa kali terputus saat melakukan streaming di Vmix. Audionya beberapa kali terputus. Jadi audionya itu nggak terekam gitu, teman-teman. Coba kita buka ya Vmix-nya. Yang saya gunakan adalah Vmix 23.0.0.68. Nah, kalau misalnya kita memakai software Vmix, ini sebetulnya lebih enak, lebih lengkap, lebih profesional, dan hasilnya pun lebih bagus, teman-teman, daripada software yang namanya OBS. Untuk saya pribadi maksudnya ya. Ini enggak untuk umum, untuk secara pribadi saya lihat lebih bagus menggunakan Vmix. Tapi sayangnya waktu dipakai buat streaming ada beberapa audio yang putus. Dan sebetulnya itu sangat disayangkan karena kita lagi live tapi ada beberapa bagian di audio yang terputus. Saya nggak tahu alasannya kenapa, mungkin karena internetnya lambat yang menyebabkan itu semua menjadi terputus. Terus pengoperasian dari Vmix ini juga lebih bagus, lebih
profesional, mau kita apain aja dikasih sama Vmix teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin video atau misalnya kita mau streamingnya nanti gitu ya, atau di setelah beberapa jam kemudian, sebetulnya nggak apa-apa juga, sebetulnya bagus juga pakai Vmix Pro. Jadi kita menggunakan fitur record, kemudian kita bakal upload nanti, itu hasilnya bagus teman-teman. Tapi kalau kita pakai streaming langsung, itu ada beberapa pengaruh yang bakal mempengaruhi kualitas dari video kita. Salah satunya adalah koneksi jaringan internet kita itu dalam keadaan stabil atau enggak. Kemudian yang kedua, apa ya? Yang kedua, udah itu aja sih. Oh, yang kedua spek dari komputer kita teman-teman. Jadi komputer i3 sebetulnya udah pas untuk streaming. Tapi saya mendapati ada yang putus-putus di dalam audio saat saya streaming. Itu bisa terjadi karena kualitas internet yang sedang kita gunakan teman-teman, gitu ya. Jadi untuk menghindari itu saat kita streaming, baiknya kita rekam dulu sebelum kita streaming gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengennya memang langsung streaming tanpa harus kita rekam terlebih dahulu, misalnya kalau misalnya saya streaming terus saya rekam dulu, itu namanya bukan streaming dong gitu. Itu namanya live delay. Saya maunya streaming langsung karena saya mau bercengkrama langsung sama subscriber kita, sama viewers kita misalnya. Karena mereka udah nunggu-nunggu kita pengen dapat informasi terbaru di channel kita gitu. Kita bisa perbaiki koneksi internet kita teman-teman, bisa naikin bandwidthnya. Misalnya 5 kbps jadi 10 kbps atau 20 kbps kayak gitu ya. Yang disarankan sih sebetulnya menggunakan 20 mbps maksudnya. Menggunakan 20 mbps teman-teman. Tapi kalau misalnya pakai 5 mbps gimana? Tetap ngangkat kok, tetap keren kok, tetap mantap. Jadi kita harus sesuaikan juga sama budget kita ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita memang mau langsung live kita harus langsung live dan mau bercengkrama seperti yang saya ceritakan tadi, kita mau bercengkrama sama teman-teman kita di internet, sama viewers kita bisa menggunakan software yang namanya OBS Studio. OBS Studio untuk newbie di bidang broadcasting ini sangat mudah dioperasikan teman-teman. Jadi yang nggak pernah broadcast mengoperasikan software untuk broadcast, software OBS Studio sangat mudah untuk dipakai. Misalnya cara membuat scenes, ya kita tinggal buat aja di sini. Tuh, scene-nya kita namai apa, terus di dalam scene kita kasih komponen apa. Misalnya kita kasih audio, kita kasih back sound, kita kasih web browser dan lain-lain, video capture, masih banyak lagi teman-teman. Dan kita bisa langsung mengaktifkan fitur streamingnya di sini ya. Di sini ada stream. Nah, ini kita harus isi stream key kita, dan udah habis itu tinggal di OK. Nanti kita tinggal tekan start streaming, dia langsung streaming, otomatis langsung streaming di website yang kita inginkan untuk di streaming gitu. Dan hasil dari OBS Studio nih teman-teman, filenya nggak seberapa besar seperti file dari Vmix, tapi nggak mengurangi kualitas audio dan videonya. Jadi saya banyak banget bikin video menggunakan OBS Studio, hasil audio dan videonya gini.
keren teman-teman. Saya nggak menemukan audio yang terpotong di OBS Studio. Terus itu aja deh pokoknya yang pengen saya tunjukin ke kalian. Kalau misalnya gimana cara mengoperasikannya, kapan-kapan deh saya bikinin videonya ya teman-teman, kalau memang dibutuhkan. Udah ya, itu aja sih yang pengen saya bagi sama kalian di video kali ini. Semoga hasil karya kita enggak berkurang kualitasnya karena kita salah menggunakan software atau salah konfigurasi. Ingat, untuk membuat kualitas streaming kita bagus, jangan lupa adalah koneksi internet WiFi yang kita gunakan, terus software, karakteristik software yang kita gunakan, dan spesifikasi dari komputer kita. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.